Kemarin kita lihat suatu lawatan Tuhan ya, yang ajaib. Ini yang sempat saya bilang, lawatan Tuhan itu tidak berhenti hanya di ibadah. Tapi hadirat Tuhan terus sampai Anda hidup. Harusnya. Jadi saya bilang, yang memulihkan, yang membuat Anda percepatan mengalami mujizat bukan karena pendetamu, tapi karena Anda respon yang Roh Kudus. Ada amin? Seperti saya kemarin beberapa hari yang lalu saya bilang, Anda bilang, nunggu lawatan Roh Kudus sudah turun 2000 tahun yang lalu. Ngapain ditunggu? Sudah turun. Yang Anda respon harusnya menyenangkan Roh Kudus. Karena sudah turun. Ada amin? 2000 tahun lalu. Sampai sekarang tetap dia bekerja. Roh Allah itu hidup bukan mati. Jadi kalau Anda lihat kemarin sebetulnya hal seperti itu bagi saya sebenarnya biasa, saudara. Mengalir dalam Tuhan, pelayanan seperti itu biasa. Tapi saya minta Anda responi Tuhan. Responi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Jadi yang ada yang juga di tempat supermarket, saudara, di jamaah Tuhan. Dan memang jamaah Tuhan tidak membuat dia kaku. Di jamaah dan memang secara fisik dia malu, saudara, karena di depan banyak orang. Tapi kalau mengikuti Roh Kudus, open dan dipakai. Maka saya bilang yang kemarin terjadi itu masih awal dan akan terjadi lebih besar. Tapi sekali lagi bukan hanya di tempat ini, di rumahmu masing-masing. Ada amin? Jadi kalau Anda tahu-tahu Anda nyembah, digerakkan nari sendiri, nari saudara. Pak nanti tutup mata apa buka mata? Ya Roh Kudus minta apa? Anda tutup mata, saya percaya tidak kejedot. Ya saya percaya itu. Ya jadi saya minta Anda yang kemarin juga di jamaah yang nonton juga, karena kemarin laporan ke saya saudara begitu banyak. Juga di jamaah di rumah masing-masing. Nari-nari juga, ada yang loncat-loncat. Saya bilang tidak berhenti waktu ibadah, sebenarnya Roh Kudus itu menyegarkan, setuju angkat tangan. Kenapa banyak anak Tuhan yang mati, yang kaku. Ada amin? Jadi saya menyegarkan, jadi lihat saya ke depan supaya Anda ngerti. Ini khotbah hari ini sharing saja cukup. Habis itu Anda boleh pulang, makan nasi goreng, makan ikan asin, tadi saya nggak sempat. Jangan khawatir, saya tadi bilang kok makan ikan asin, doakan atau khotbah itu baunya haleluya. Jadi dengar baik-baik. Kalau Anda di jamaah Tuhan, dengar baik-baik. Dia, lihat ya, yang nonton juga. Roh Kudus itu mengubahkan hidup keluargamu aspek apapun. Doamu yang kaku, yang kering diubahkan. Ada amin? Dan lihat pada waktu hatimu di jamaah. Dengar, konsep roh agamawi dipatahkan. Ya, konsep roh agamawi itu begini. Kalau contoh ibadah ya. Ini kan hamba Tuhan juga. Louis semua, Mary juga. Perhatikan baik-baik. Contoh harus worship dulu. Habis itu praise. Habis itu worship lagi. Itu konsep roh agamawi. Kalau dalam Tuhan Anda lempeng. Lempeng itu gini. Nanti siapa tahu Roh Kudus hanya minta kita praise saja tanpa worship. Itu yang saya katakan dalam Tuhan harus terbuka. Tahu mungkin atau worship terus seperti sekarang. Apa yang Roh Kudus taruh dijalankan. Roh agamawi begitu, konsep ibadah begitu. Nah, itu roh agamawi. Ya, jadi tempat ini bebas. Sama seperti Anda waktu di jamaah. Yang buat kaku itu karena masalahmu dan Roh Allah menjamah kamu tanpa batasan. Siapa yang percaya angkat tangan? Sing batasnya apa? Utakmu sing mikir. Anda mesti datang, Pak, kok ngomongnya diutuk-utuk nasi, Pak. Iya, daripada kok enggak gitu, enggak sadar, saudara. Yang roh. Contoh nih, saya kan pernah mimpin kegerakan pasukan doa. Itu orang-orang lama, orang tetap berdiri ya, saya percaya Anda enggak cacat. Cacat boleh. Tapi saya percaya roh tidak cacat. Tubuh mungkin begitu, tapi roh tidak. Dengar baik-baik. Saya pernah mimpin kegerakan doa, saudara. Itu dari pendoa manapun. Saya bilang gini, Tuhan mereka ini orang-orang peka dan jago dalam peperangan roh. Tuhan ngomong, ya dipimpin itu sukar. Kenapa? Karena punya style yang berbeda. Dan maaf ya, ada rodok tinggi hatinya. Menundukkan dengan kuasa Roh Kudus, kadang-kadang konsep itu bisa berbeda. Dan akhirnya sama Tuhan memang ditundukkan. Satu pimpinan, dan saya mimpin waktu itu. Lihat ya, semua yang nonton lagi nanti, lihat. Lalu Tuhan ngomong, suruh mereka terima pedang roh. Nah lihat ini. Kalau kita nggak ngerti pedang roh, kita akan berpikir, pedang roh apa ini?
Tapi terima pedang roh. Dan yang ajaib, semua dengar baik-baik. Ya, divine blessing open. Yang ajaib mereka waktu mengangkat tangan, itu tangan mereka merasakan bobot sehingga mereka turun begini. Jadi setiap pedang roh masing-masing itu ada bobot sesuai dengan imanmu. Pedang roh Anda terima bukan memerangi suami atau istrimu, pedang-pedangan di rumah. Wah, haleluya itu. Kartun. Tapi perangi atmosfer yang merebut berkatmu, atmosfer yang menyerang hidupmu, atmosfer yang membuat keluargamu tidak bahagia, atmosfer yang membuat pelayananmu tidak tembus, itu yang Anda perangi. Atmosfer hatimu yang membuat engkau kaku. Nah begitu mereka terima pedang roh kaget. For the first time, baru pertama kali. Kalau mereka pakai kesombongan masing-masing, tidak akan bisa terima. Dan sama Tuhan stylenya ditekuk. Jadi satu pimpinan, maka Yesus cuma satu. Yang banyak itu apa? Pikiran masing-masing maunya sendiri. Ada amin. Dan dijamah. Ngalir begitu indah. Saudara. Makanya malam ini dengan saya akan sharing saja. Semua angkat tangan kananmu, taruh tangan kiri dada masing-masing. Yang di rumah juga, yang di luar negeri juga. Semua tutup mata semua. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Yang di Perancis juga, di Holland. Angkat tanganmu. Saya dengar juga ada di Amerika juga. Raise up your hand and open your heart. Dan mulai cintai Roh Kudus bekerja. Nantikan dia, harapkan dia lebih level. Yang saya katakan jamahan Tuhan setiap hari baru. Sembah, jangan batasi, ngalir. Tadi pemimpin pujian sudah membawa kita dalam atmosfer. Jangan keluar lagi. Sayang, saudara. Come on. Come on. Come on. Terus. Nah, biar. Jangan tahan, biar. Musik ngalir. Silakan, keyboard. Ngalir apa yang Roh Kudus taruh di jarimu. Ngalir. Terus. Jangan batasi. Itu urapan Tuhan. Kalau membuat engkau nari seperti kemarin dan Anda buat loncat atau apa-apa, let it happen. Bebas. Yang di rumah juga. Rapata soto rapata karabata. Sikir rapata kanamata. Yang kering rohani, yang kaku rohani, minta Tuhan bebaskan roh. Terus. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup. Sembah. That worship you, Lord. Terus. I worship you, Jesus. Bebas, keluar dari kursimu, bebas. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. So far bebas. Dalam nama Yesus. Terus. I worship you, Lord. Terus, bebas. Main musik bebas. Terus, yes, Lord. Terus. Dalam nama Yesus. Pengurus juga jamaah bebas. Dalam nama Yesus. Ora batasyandeo. Nyanyi pujian bagimu. Ini pujian lama, saudara. Tuhan, ya, bebaskan hati.
Dalam beban berat bebaskan roh. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi Pujian bagi yang di rumah juga. Jangan bocorkan urapan, sembah. pujian bagimu Yesus, namamu besar dan layak Mari singer dan song leader bebas. dipuji. You have anointing, you have anointing. Sekali lagi. Nyanyi pujian. Angkat tanganmu sembah. Biar ngalir, ngalir. Tuhan, Penuhi Tuhan, penuhi. Pujian bagimu. Tuhan, namamu Amin. besar Amin. Dan layak, dipuji. layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Yesus. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar Besar dan layak. dan layak dipuji. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Nyanyi pujian bagimu. Terus pesta Raja bebas. Pujian bagimu. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Yesus, Yesus. Panggil namanya Yesus. Yesus, kekasih hidupku saudara. Namamu Besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar. Angkat tanganmu. Namamu, namamu besar. Namamu, come on, say. Namamu, lagi. Namamu besar, namamu besar, namamu. Amin. Lagi. Namamu Besar dan layak dipuji. Engkau yang memberikan kami kehidupan dan kelepasan. Tuhan, penuhi setiap hamba-hambamu dan umatmu yang menonton siaran ulang juga, yang di luar negeri juga. Penuhi kembali. Bius kami dengan Engkau Roh Kudus. Sehingga kami melakukan yang Engkau mau. Dan dengan kami percaya Tuhan, dengan Engkau hidup mati kami di tangan-Mu. Jauhkan kami dari roh ketakutan. Jauhkan kami dari roh khawatir. Buat iman kami naik dan bertambah. Dalam nama-Mu Yesus. Berkati firman-Mu, bicara malam ini. Bicara malam ini. Dan sungguh apa yang Kau mau jadi. Jadi. Dalam nama Yesus tidak ada penundaan, percepatan jadi. Tidak ada pembelokan destiny Tuhan. Tidak ada pemotongan destiny. Tapi biarlah kami lempeng jadi seperti yang Kau mau. Urapi. Yang sakit pun jamah sembuh. Di dalam nama Yesus. Urapi semua siaran ini Tuhan. Dikuduskan. Dikuduskan. Dalam nama Yesus. Semua yang sedang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk. Ya, shalom. Saya tunggu semua duduk.
Sebentar saudara, kasih waktu pemain musik duduk dulu. Ya, oke. Ya, semua buka sama-sama Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3. Ayat yang ke-14. Kejadian pasal 3 ayat 14. Saya baca, semua perhatikan yang di rumah juga. Wah, puji Tuhan, sudah sembuh. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. 15. Semua baca sama-sama yang keras, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan pelan-pelan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Koma. Terus, keturunanmu dengan keturunan wanita ini. Keturunannya akan, perhatikan, meremukkan kepalamu. Koma. Dan apa? Semua saya ke depan. Kalau Anda baca ini minta rema yang nonton juga, perhatikan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Diinjak, dihancurkan. Tapi dengar, keturunan ular dan engkau, dengar, akan meremukkan tumit. Tumit itu mana? Tumit. Perhatikan saya. Kalau tumitmu, saya kasih tahu saudara, diremukkan oleh ular. Saya kasih tahu saudara, engkau tidak bisa berjalan atau tidak bisa melangkah kemana-mana. Kecuali dengan tongkat. Kalau, perhatikan, kalau ular hancurkan tumitmu, pelayananmu juga tidak bisa sempurna. Panggilan dirimu, hidup pribadimu, mujizatmu, pemulihanmu tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena ular remukkan tumitmu. Gitu saudara, Anda mau jalan serba sakit, karena ini jalan paling penting. Nanti katakan amin dulu. Ngerti ya? Jadi kalau dikatakan gini, dan engkau akan meremukkan, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Banyak anak-anak Tuhan, maka saya bilang saudara, tumitnya saudara, ini roh ya, remuk. Kena ular. Hidup bergaul dengan, bukan dengan Tuhan, ada kenajisan dalam hidupnya. Firman ya dibaca, tapi sepenuhnya hidupnya lebih banyak kekenajisan. Tumitnya, sebenarnya Tuhan punya decision, punya destiny. Tapi karena tumitnya remuk, dia jalan tidak sempurna. Saudara. Bahkan tidak bisa masuk dalam percepatan. Maka dalam nama Yesus jangan bohongi Roh Kudus. Jangan. Anda boleh, Pak saya pelayanan, tapi kalau tumit rohmu saudara, dirusakkan oleh ular. Dengar baik-baik, karena engkau buka celah, karena engkau berikan jalan atas ular dalam hidupmu, tidak sempurna destinimu, macet. Tanpa tumit kok remuk, saya ngerti ya, kok remuk, waduh. Ini kalau kaki gua belum lobang, karena kemarin doakan. Kalau tumit Anda, roh, remuk sebenarnya begini, Anda ini diberikan kepekaan. Kalau pelayananmu terganggu, panggilan pribadimu terganggu, hidup keluargamu terganggu, hidup dalam doamu juga terganggu, dengarkan baik-baik. Ini firman terjadi. Ular meremukkan tumitmu. Berjalan dalam mengembangkan manusia rohmu, mengembangkan destinimu supaya Tuhan pakai sampai selesai, sampai sempurna, tidak bisa. Mau percepatan tidak bisa. Kenapa? Karena jalanmu sudah terganggu yang roh. Dan ular tahu persis. Kalau Anda ngerti ular, dengar baik-baik. Kalau Anda dalam urapan, dia belum sampai meremukkan tumitmu, engkau pecahkan kepalanya. Jadi lihat saya ke depan semua, yang nonton juga. Jadi bagi Tuhan mujizat itu gampang. Mujizat itu gampang. Sangat gampang. Membalikkan telapak tangan cepat. Tapi oleh karena tumit kita ini rusak, saudara. Ngerti ya? Jadi mau genapi apa yang Tuhan mau, tidak bisa. Anda ngomong, Pak kok susah ya, dengar baik-baik. Pak kok susah ya saya ini, sudah puasa dan sebagainya. Yang roh, ini makanya tadi Tuhan ngomong sama saya tadi siang. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, koma ya. Dan engkau akan meremukkan tumit. Ular enggak punya tumit, yang punya tumit kita saudara.
Kalau Anda hanya nunggu mujizat, tapi tumit rohanimu rusak, kamu tidak akan bisa menggenapi apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena pincang, gak bisa jalan. Butuh digendong orang terus. Bukannya kamu yang jalan dengan apa yang destinimu. Nanti katakan amin. Kurang keras. Ingat ya, ini yang roh. Anda boleh khotbah dimanapun, Anda boleh tumpang tangan dimanapun. Tapi dirimu kalau tumitmu rusak, makanya banyak calo sorga. Di sini, apa namanya, terminal sini, apa namanya? Grogol. Ya betul ya? Apa? Manggarai. Grogol mah orang Senen. Senen. Ditanya, lalu ke Senen? Kok ke Senen? Kok ke Senen? Senen ini mau ke Bandung atau mau ke Surabaya? Tanya, lalu kemana? Oh enggak kan, saya hanya ngomong calo sorga. Saya hanya calo. Kamu yang berangkat, kamu? Enggak. Maka banyak Tuhan tumitnya ini remuk. Waktu saya terima rema ini saudara, saya lihat, oh ini firman saudara dengar baik-baik. Kalau ini mu remuk tumitmu, kamu tidak bisa bergerak kemanapun. Engkau hanya ngomong, naik, cepat. Tapi engkau sendiri terhambat rohanimu. Maka tidak ada sorga itu gandengan, gak ada. Pengadilan Tuhan itu one by one. Nanti katakan amin. Kurang keras. Ada yang bilang begini, Pak, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan urapan. Ini istri yang meninggal. Lalu dia bilang, kalau saya di sorga Pak Yeremia, bisa nggak saya ketemu istri? Saya pernah dibawa Tuhan ke sorga, saudara. Dengar baik-baik, makanya saya bisa ngomong. Enak itu bukan ngapalkan, tapi mengalami Tuhan. Setuju angkat tangan? Nah, isok ngalami bisa bersaksi. Bukan kakek ngoceh debat firman, goblok, urat saraf naik, stroke. Ngerti ya? Saya dengar baik-baik. Saya pernah lihat saudara, saya waktu ke surga, saya petik, Tuhan ngomong petikin itu buah. Saya petik buah saudara, itu buahnya muncul lagi. Jadi tidak pernah namanya gugur, enggak pernah. Atau kekeringan enggak pernah. Siapa yang percaya angkat tangan dulu? Sama seperti hidupmu, di bumi seperti di mana? Surga. Lalu dia bilang, kalau di surga saya bisa enggak ketemu istri saya? Saya bilang, bisa. Tapi kamu hanya kenal dia. Oh ini istriku. Tapi hubungan intim tidak ada, sana tidak ada, itu holy. Tidak ada hubungan intim tambah anak di surga, enggak ada, saudara. Itu dongeng. Dan saya kasih tahu ini saudara, apa yang saya sampaikan supaya Anda paham, nanti disiarkan lagi dengar baik-baik. Ada orang ngomong anaknya meninggal saat kecil ya. Dia bilang, Pak, di sana surga, umurnya apa sama dengan ini? Tidak, dewasa. Jadi kamu gak usah takut soal hidup ini. Kecuali tadi saya katakan, tumit rohmu rusak, kamu gak bisa genapi destiny sehingga kamu bingung. Ngapain aku di sini, pelayanan apa terus begini? Kenapa? Tumitmu dirusakkan ular. Kalau ada ular berarti ada celah. Amin. Hari kedua saya nggak marah, saya sharing saja hari ini. Setuju angkat tangan. Pak, sharingnya kok serem gitu Pak? Nah, harus serem. Karena gini saudara, ular lihat kamu patok disikat sini. Kalau sudah kena saudara, engkau tidak bisa genapi destiny, tertati-tati. Meskipun sudah didoakan, kalau tumitmu masih sakit saudara, tidak bisa. Kalau Anda, lihat saya ke depan, kalau Anda nunggu mujizat, bagi Tuhan mujizat itu sangat gampang. Pak saya punya utang 100 miliar, Allah itu tidak pernah miskin, enteng bagi dia. Kalau hanya itu saja fokusnya, makanya tumitmu ini sebenarnya diremukkan oleh ular. Kamu tidak bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Oh, terima kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Belum dijawab tersinggung. Itu tumit rusak. Nanti katakan amin. Datang tunggu jawaban, kena khotbah keras, tersinggung lagi. Goblok. Nanti katakan amin. Kenapa? Tumitnya rusak. Kenapa? Manusia rohnya mandek. Kalau mandek mengasihani diri sendiri. Dan ular yang paling ketawa. Ngobrol sama seperti Hawa. Main kartu, main game. Saya katakan destiny, tadi saya ngomong, destiny itu Anda harus berjalan, menggenapi.
Bukan Yesus tarik kamu terus, kamu harus jalan menggenapi, bayar harga. Tumitmu, kakimu harus bagus. Setuju? Angkat tangan dulu. Ada amin. Kalau tumitmu rusak, saudara, masalahmu harus kamu menang, bukan mati. Hadapi. Orang kalau sehat, saudara, masalah apapun tantang, bukan dengar baik-baik. Lihat saya ke depan. Jangan biarkan iblis intimidasi. Kok ngomong gini? Intimidasi. Kamu harus intimidasi setan, setuju angkat? Loh, kok takut ya lo? Sudah tahu Gerasa nih, Gerasa ya. Sebenarnya tadi Luis nawarnya telat sih. Dia udah makan ikan asin, gua telat. Dengar baik-baik. Sudah tahu Gerasa, lihat saya ke depan, lihat saya ke depan. Begitu manusia itu, orang itu ketemu Yesus di Gerasa nih, yang komplain, yang ngomong, dengar, yang ngomong komplain bukan orangnya, setan yang merasuki dia. Dia bilang begini, semua dengar baik-baik. Apa urusanmu dengan aku? Hai anak apa? Anak Allah yang maha tinggi. Aku belum waktunya. Belum waktunya, dia tahu, setan tuh ngerti. Dengar ya? Yesus ngomong, siapa namamu? Siapa namanya? Legion. Karena kami loh, apa? Banyak. Katakan banyak. Setan itu macam-macam. Ada setan malas, setan ngantuk. Ngerti ya? Anda jangan langsung mikir, setan itu mau diparang gak bisa masuk. Pakatan, enggak, enteng gitu. Setan salah satunya yang paling besar nih, setan malas. Ya Pak? Malas apa? Doa, baca Alkitab pusing. Tapi kok lihat jien enggak pusing. Lihat Alkitab imamat lagi. Mulutnya cak-cek. Sini gak ada yang ngaku. Makanya kalau baca Alkitab, nyuruh orang lain. Lu aja yang baca deh, saya ingin mendengarkan, itu males. Ya apa enggak? Ada amin. Coba tolong bacakan buat saya. Nanti aku meresapi. Ya itu males baca Alkitab. Yang diberkati yang baca ini. Tepuk tangan bagi Yesus, ketika katakan amin. Makanya firman itu terang. Itu setan tuh banyak, setan malas, setan ngutang, bakso pun diutangi, besok bayar ya, itu kebiasaan juga setan itu. Kenapa tidak percaya kok dia diberkati? Nanti katakan amin. Setan macam-macam. Nah itu legion, legion level ada level-levelnya. Dan dengar saya baik-baik. Begitu dia ngomong legion, Yesus ngomong apa? Dia ngomong gini, perintahkan kami masuk kemana? Kurang keras. Babi. Masuk babi. Anak rohani saya kok ngomong babi agak mantap. Makan babi-babi. Anjing-anjing. Ngomongnya gitu, makan. Dia bilang, ya anjing, kambing, makan. Tapi dengar baik-baik. Masukkan, perintahkan ke babi. Semua lihat saya ke depan. Yesus gampang, saudara. Ini dengar baik-baik. Yesus gak tengking satu-satu. Hei kamu nenek moyang, hei kamu yang baru hero game, hero gadget. Gadget betul ya? Hero apapun dalam nama Yesus. Satu-satu enggak, langsung. Legion, keluar. Pelayanan kadang-kadang begitu, saudara. Kalau Anda ngurus banyak anak-anak Tuhan yang saya ngomong kemarin. Suka ngurus satu persatu, enak. Katanya. Sehingga apa? Yang capek dirinya sendiri. Iblis akhirnya ngomong, ya dia capek, dipermainkan. Nanti katakan amin. Roh ini. Enggak. Langsung, legion, keluar. Langsung keluar apa enggak? Ada suara, halo? Keluar. Tapi dengar loh, dengar baik-baik. Sebelum legion keluar, ada percakapan dengan Yesus. Anda jangan salah waktu Anda nengking seorang yang dalam kerasukan. Tahu dia bilang gini setannya, kasihani aku. Itu bukan dirinya, setan di dalamnya. Aku potong-potong kamu. Itu roh kok dipotong-potong. Nanti katakan amin. Dan keluar masuk ke babi. Dan saya kasih tahu, itu babi satu kampung, satu desa, masuk mana? Jurang. Mati. Saya tanya dalam nama Yesus, semua yang nonton. Itu orang satu kampung ngutuki Tuhan apa ngusir? Semua. Ngusir. Orang gila sembuh, bagi mereka enggak pusing. Kamu sembuh, kamu dibangkitkan enggak pusing. Tapi pendapatan kami hilang. Ini yang saya ngomong, saudara. Banyak anak Tuhan dengar, tumitnya remuk. Dia hanya mau berkat dari Tuhan, anak-anak tolong tenangkan. Dia hanya mau berkat dari Tuhan,
Tapi begitu jalan-jalan Tuhan tidak mau. Setan ngomong, percuma kamu tengking, dompetmu tak rusak. Kalau aku diberkati, utangku lunas, haleluya Yesus baik. Padahal setiap hari Yesus baik. Ya pora. Maaf ya, andaikan kau melayani Tuhan sampai mati mungkin dibunuh, Yesus tetap baik. Makanya kalau tumitmu rusak saudara, cara mikirmu jelek. Destiny gak bisa menghadap. Tuhan ngomong, percepatan kau ketinggal. Kenapa? Gak bisa ngejar. Setuju? Ngerti? Ngerti katakan amin? Ada amin? Tumitmu rusak saudara, karena diremukkan oleh setan. Ular itu pinter saudara. Sikat, dan kamu gak bisa kemana-mana. Duduk seperti itu. Lumpuh rohani. Lumpuh pemulihan, lumpuh berkat, lumpuh urapan, lumpuh. Ada satu retreat yang saya tangani, saya tahu ada seorang wanita jatuh di depannya, seperti ini jatuh. Jatuh karena rambutnya panjang, nutupi muka. Refleks pengurus, saudara. Bangkit berdiri langsung tengking. Setan keluar, setan goblok, setan kuntilanak apapun karena rambutnya gondrong. Wanita ini. Dalam keadaan terlungkup begini, ditengking. Dengar baik-baik. Di setan apapun. Saya pembicara, saya masih pegang mic, masih menyembah. Refleks pengurus itu pasukan Tuhan langsung, bawa tombak, bawa macam-macam. Belum tumen waktu itu. Setan. Pokoknya disantan-santan ke semua. Setan, iblis, roh neraka, baik macam-macam. Sudah tahu apa yang terjadi? Itu wanita ini berdiri begini, kayak film-film. Tambah tengking, setan gini. Mungkin Anda ngomong ya, apakah itu bisa Pak? Bisa. Maka saya bilang dalam nama Yesus, Anda jangan remehkan di film itu betul itu. Di luar negeri itu lebih mistik sebetulnya. Maka ramalan tangan di sana terbebas, bebas begini. Saya pernah sampaikan, anak-anak dikorbankan dalam gereja antikris, itu sampai sekarang terjadi. Anak-anak dikorbankan, dipotong. Dan saya ngomong jujur, dalam nama Yesus ya, jangan takut. Dengar baik-baik. Itu kalau orang tuanya ngomong, anakku diculik, bagaimana? Saya kasih tahu, itu orang-orang di persidangan atau apa namanya perhakiman apa, pokoknya persidangan. Mereka malah ngomong, kenapa kamu bunuh bayimu? Jadi ada ikatan seperti itu. Sampai sekarang. Dan yang paling disenangi dalam gereja setan, karena saya pernah menangani selir ke-7 Asia, gereja setan. Adu kuasa saudara, nggak usah takut. Yesus kita lebih besar. Ada amin? Jangan kamu kabur. Tolong topang doa, saya nggak pernah itu, tolong topang doa, sikat. Dihadapi. Dan lepas. Yang paling disenangi gereja setan, salah satunya, ritual seks paling senang. Makanya banyak anak-anak dilahirkan untuk dikorbankan. Seleksi, ini. Dengar baik-baik, apakah di Jakarta ada? Ya ada. Kalau Anda perhatikan, tumit ini diremukkan, rohanimu tidak bisa melangkah. Saya kasih tahu, dalam atmosfer roh mungkin tidak seserem itu, tapi merusakkan hati dan pikiranmu, rohmu. Sehingga engkau tidak bisa bergerak apa yang destiny Tuhan mau. Setan santai. Engkau hanya fokus dirimu, dan dirimu. Ngerti katakan amin dulu. Dan dengar baik-baik. Itu saya kasih tahu saudara. Kuasa Tuhan kalau kerja. Yang wanita tadi. Begitu dia berdiri begini. Yang lain kan refleks. Setan keluar. Itu wanita yang noleh begini. Noleh ke orang-orang yang tengking dia. Dan itu saya ingat. Perkataannya kan kenceng. Banyak orang juga. Tapi dia teriak saudara. Yang saya suka adalah dia teriak. Nunjuk satu persatu yang nengking dia. Saya suka itu. Kenapa? Karena saya lihat. Loh Pak, kok dibiar aja? Memang mesti dibiarin, kenapa? Karena membongkar yang nengking. Supaya dipermalukan sekalian. Kenapa? Banyak orang pelayanan, saya kasih tahu, buat dosanya juga tingkat tinggi. Tumitnya rusak saudara, makanya saya bilang, tidak bisa melangkah. Itu ngomongnya kenceng saudara. Dia tunjuk satu pria, saya pertama yang laki-laki dulu tunjuk.
Kamu suka ke diskotik tengking saya, mateng. Jadi mungkin habis pulang pelayanan diem-diem, ke pub. Setan panggil gini, lu tadi musuhin gua kan, masuk lagi. Gua keluar sebentar waktu kau nyembah ya, begitu keluar, masuk lagi. Itu orang langsung diem, saudara. Begitu dibongkar, yang samping tahu dia dibongkar, mau kabur. Wah, ditunjuk, kamu, dia teriak-teriak kan. Kamu gonta-ganti pacar tengking saya, langsung dia malu. Kamu masih ngerokok tengking saya. Coba, lalu orang bilang, Pak Yer kok bisa begitu? Iya, kenapa? Setan kecil diusir setan besar. Tapi sama setan nih. Makanya roh manipulasi itu ada. Lihat saya ke depan. Kalau tumitnya diremukkan, tidak bisa melangkah dalam pemulihan. Karena sakit. Anda harus minta healing dari Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Tuhan, kenapa destiniku lamban? Kenapa panggilan rohku lamban? Kenapa aku kering? Kenapa aku tidak bisa mengerti suaramu? Tumitmu diremukkan. Maka saya bilang, waktu Yesus ketemu saya tahu muncul di kamar saya face to face. Tuhan ngomong begini, dulu ya ngomong begini, nubuatanmu tidak akan menyelamatkan kamu. Saya pun sampai sekarang dulu saya enggak ngerti, nubuat itu apa sih Tuhan? Tuhan ngomong sama saya, nubuat itu menyampaikan apa yang akan datang. Saya ngomong sama Yesus begini loh, Tuhan itu aneh-aneh Tuhan, yang penting aku mengabari, nginjil aja Tuhan. Tuhan ngomong, nubuatanmu tidak akan menyelamatkan kau. Makanya kalau Anda berkata-kata terjadi, ojo sombong. Tumitmu akan kena juga. Wow, perkataan gua jadi. Hei, ingat baik-baik, ular nunggu waktu yang baik. Ada amin. Lihat ya, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya kasih satu firman aja, dengar baik-baik. Lihat, 1 Samuel, yang di rumah juga buka, 1 Samuel pasal 14. 1 Samuel pasal 14 ayat yang pertama. Anda sampaikan ini, Anda ngerti harus dengan hikmat. Ya, minta sama Tuhan. Ingat sekali lagi, lihat saya ke depan dulu, yang nonton juga, perhatikan baik-baik. Tumitmu, kalau diremukkan kamu tidak bisa menggenapi destiny. Sakit semua, saudara. Makanya dalam nama Yesus Anda harus ngerti ini. Lihat ya, cara menyembuhkannya bagus. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang, pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang sebelah sana. Semua lihat tetapi tidak, semua lihat. Tidak apa? Saya ulangi, tetapi apa? Kenapa papanya tidak dikasih tahu bapaknya? Ngerti enggak? Karena papanya mau maju takut, mundur takut. Dan anak Tuhan saya tahu, kalau tumitmu juga diremukkan, kamu mau ngapa-ngapain takut. Mau melangkah takut kalah, mundur malu. Makanya Yonatan betul, lihat saya ke depan. Jangan kumpul sama orang yang gak punya iman. Kalau dia gak punya iman, Anda kumpuli terus, Anda sudah katakan baik-baik dan tidak mau bertumbuh. Ya sudah, selesai. Setuju, tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Kamu ngomel sampai berbusa, udah ngomong firman berbusa, tumpang tangan, tumpang kaki berkali-kali, tetap begitu. Ya sudah cukup. Apakah itu jahat? No. Itu namanya kasih itu mendidik orang. Setuju enggak? Ada amin? Ngerti ya? Ngerti yang roh, ya, ngerti yang roh. Saya baca, tetapi tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. 2, ayo baca sama-sama, yang di rumah juga yang keras. 1, 2, 3, pelan-pelan. Gibea. Yang di Migron, terus. Ayat berikutnya tampilkan, 1, 2, 3, baca sama-sama. Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod. Anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo. Dialah yang pakai baju efod pada waktu itu. Tapi apa? Nanti katakan amin. Ngerti ya? Saya minta Anda catat semua remanya. Yonatan melangkah, dengar, tanpa kasih tahu bapaknya.
Makanya kalau Anda mau genapi visi, jangan banyak omong-omong, setuju? Ngomong-ngomong gak jadi lagi, haleluya. Ngomong gak jadi puji Tuhan, ngomong gak jadi itu yang susah. Makanya jangan banyak omong, melangkahlah lebih baik. Ada amin? Melangkah lebih baik. Oh saya udah gitu loh. Oh saya udah di Afrika nih, bagus. Jangan bohong-bohong di Indonesia tapi ngomong, di Afrika, Jalan Afrika, Jakarta bukan. Ya, makanya banyak Tuhan tuh ngomongin visi terlalu panjang, ternyata nggak melangkah. Tumitnya rusak. Saya baca, perhatikan. Tetapi Rai tidak tahu tentang pergi Yonatan tuh. Ngertilah profetik, saudara. 4. Baca sama-sama, 1-14. Di antara pelintasan-pelintasan bukit, semua lihat. Yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Semua baca. Ada ujung bukit batu sebelah sini. Terus yang satu bernama apa? Boses, yang lain bernama Sene. Lanjut ayat yang kelima. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas. Terus semua tulis namanya. Dengar baik-baik. Ya nanti Anda lihat kembali. Kok diulangi mungkin ya boleh, tapi dengar baik-baik. Saya minta Anda tulis baik-baik. Ada namanya Gibea. Ada namanya apa? Halo? Migron. Saul duduk di mana? Loh, baru dibaca, Saul duduk di mana? Wah, ini anu nih. Dalam nama Yesus jamaah Tuhan. Saya terpesona sama engkau, saya percaya enggak muka saya jelek, saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Saul duduk di mana? Migron. Wah, lihat duit terus ini. Duduknya di Migron, lihat saya ke depan. Makanya lihat, tak ajari ini, lihat semua. Perhatikan, fokus, jangan sampai iblis tuh ngompori kamu. Oh sate babi, nasi goreng. Ngerti ya? Utang apa nanti pulang ke rumah mana, rumah gua udah disita, nggak ada kos-kosan. Fokus firman Tuhan dulu, maka kamu akan diberkati. Tepuk tangan bagi Yesus. Fokus kerajaan sorga. Carilah dahulu kerajaan sorga, maka segala sesuatu akan apa? Tambah-tambahkan. Berarti kok ditambahkan, engkau sudah punya. Siapa yang percaya angkat tangan? Oh berarti istri boleh nambah Pak? Enggak, bukan itu. Oh kencang sekali, jangan. Ya, dengar baik-baik. Jadi gini, Saul duduk di Migron, semua ngerti? Migron. Di tentangan Migron ada namanya Gibea. Nah arti nama Migron, dengar baik-baik, bukit yang tinggi, tulis baik-baik. Tapi dengar, Gibea, lihat saya, Gibea itu tempat yang tinggi. Nah Migron tempat yang curam, maaf, Migron tempat yang curam. Artinya begini, banyak orang punya mimpi yang tinggi, saudara. Visi yang besar. Tapi dengar, lawannya adalah tebing yang curam, Migron. Kalau engkau tidak melangkah kemana-mana seperti Saul, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Maka duduk di Migron lebih baik. Makanya jadi apa? Migren. Anak tuanya nggak melangkah genapi visi, saya kata banyak migren, iya apa enggak? Kenapa? Pusing sendiri, bodoh. Makanya Yonatan ngerti, kalau ngomong sama orang migran, tidak akan bisa jadi. Gua harus melangkah sendiri. Tepuk tangan bagi Yesus ketika katakan amin. Banyak ngomong sama orang yang sedih, duduk terus, migran dia. Makanya lawan dengan, dia ingin tempat yang tinggi, Gibea. Lawannya tebing yang curam, kamu melangkah salah, terjun bebas. Dan anak Tuhan banyak berpikir begitu. Waduh. Lihat, Gibea, Migron, katakan Migron. Saul duduknya di mana? Migron. Lalu dengar, maka tadi saya ngomong, mundur tadi ini. Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentangan, mundur sebelumnya, ini belum, 4 dulu. Semua lihat ya, tulis di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba ya Yonatan menyeberangi karena pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit satu sebelah sini dan ada ujung bukit batu sebelah sana. Tulis namanya. Yang satu bernama apa? Satu lawan apa? Sene. Nah itu tulis ada Migron, ada Gibea, ada Migron. Lalu di sini ada Boses dan apa? Sene. Saya minta Anda ngerti. Ingat, seperti Habakuk sebetulnya. Habakuk punya ciri yang kamu harus tiru. Begitu dia dapat pernyataan Tuhan, dia tulis di batu. Supaya orang lalu bisa membaca. Artinya begini, saya nggak tahu. Kalau engkau dapat pesan Tuhan, tulisin. Jangan otakmu mikir, kadang-kadang lupa. Ngerti apa enggak?
Lupa kenapa? Kebutuhan lah, baca apapun, roh dunia apapun. Yang disampaikan Tuhan, blank. Tulis, posis, sini. Jangan hanya utang dan uangmu kamu cari. Yesus dulu senengkan. Ada namanya Boses, katakan Boses. Ini saya ngomong ini perlu dikasih tahu Tuhan, sini, katakan sini. Arti nama Boses itu bercahaya. Kan kita kadang-kadang sering minta seperti di hadapan, Tuhan aku pengen hidupku bercahaya, tidak redup. Pengen semua itu jadi oke. Semua oke dalam namanya, dalam promosi Tuhan, dalam pertepatan Tuhan, dalam ketepatan Tuhan, bercahaya. Tapi semua lihat saya, dalam Boses lawannya sene. Saya minta nama tulis dan ingat. Di dalam bercahaya hidupmu pengen oke, dengar semua pengurus. Lawanmu adalah arti sene ada duri. Jadi kalau Anda pengen bercahaya di hadapan orang, rohmu pengen naik di hadapan Tuhan, dengar baik-baik. Engkau akan dihadapkan dengan duri dalam hidupmu. Nangkep ini. Jangan bahasa atau nangkep. Kalau Anda pengen, Pak, saya pengen visi terjadi. Duri kadang-kadang dihadapkan sama engkau. Setuju angkat tangan. Anda gak setuju pun harus ngalami. Ada Boses, ada sini. Pak, durinya kuat tengking, Pak. Memang harus terjadi. Maka saya minta jangan diingat, tulisan. Pak, bisnisku pengen naik, Pak. Durinya banyak. Pak, planningku pengen oke, Pak. Panggilan pribadi tajam, Pak. Khotbah di mana-mana. Durinya muncul. Pak, saya bukan Bosesnya, Pak. Saya senenya, saya durinya, Pak. Itu perlu ditengking. Saya suka ya, Pak, duri, Pak. Lihat saya ke depan. Lihat saya ke depan. Pandang ini. Kalau yang pertama tadi ada Gibea, ada Mikron. Ya pertama, Gibea Mikron. Dengar baik-baik. Yang kedua ada apa? Boses dan Sene. Anda pengen bercahaya malam itu, Tuhan aku pengen semua mimpi jadi kenyataan. Amin, amin, amin. Injil 12 kali seperti yang saya perintahkan. Duri muncul. Itu namanya Sene. Hidupmu dicoblosi terus, disakiti terus. Namanya Sene. Setuju angkat tangan. Jadi kalau ini terima. Belajar dewasa roh. Jadilah panas. Bukan manasin orang, rohmu panas. Tepuk tangan bagi Yesus. Mungkin dia ngomong, oh malam ini saya terbuka pewahyuan Pak di rumahmu. Yang jadi Sene ternyata mertua gua Pak. Oh saya tahu, bukan. Sene itu dalam bentuk berbeda-beda. Anda punya partner, lihat saya, Anda punya partner pelayanan, sorry ya saudara, suka tahu-tahu dukung kamu, tahu-tahu menjatuhkan kau, Sene, terbukti. Dan itu baik adanya, setuju angkat tangan. Supaya apa? Dewasa roh. Tidak ada pelayanan lempeng. Maka jadi anak Tuhan jangan sensitif. Sensitif sama Tuhan sih oke. Sensitif kalau tersinggung sedikit Sene, hatinya luka terus. Karena banyak duri. Jadi kalau pengen, saya tanya, siapa yang pengen bercahaya, angkat tangan, yang di rumah aman. Yang di sini dulu. Kamera kan bisa muter, ini kamera canggih loh saudara. Disumbang orang lagi. Saya ini orang deso, gak ngerti kamera. Coba muter ini kamera. Kok gak bisa diputer sama itu sekalian? Sampai pengen bercahaya, malam ini percaya. Janji Tuhan, jangan Tuhan damai sejahtera membuat hidupmu bercahaya, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda kan ragu-ragu, kenapa? Ngerti senenya. Kalau nggak dikasih tahu senenya, Anda langsung, amin, amin. Anda berhadapan dengan sene. Jadi itu wajar. Ada amin? Wajar. Lanjut. 5. Yang pertama Gibea, Mikron, Boses dan Sene. Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentangan, perhatikan nama berikutnya. Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan apa? Geba. Semua lihat saya ke depan. Ada namanya Mikmas, pakai tulis sudah. Dan yang kedua, Geba. Arti nama Mikmas, ini kamu paling sering yang nonton juga. Yang paling kamu harapkan, arti nama Mikmas, dihargai. Orang senang menghargai engkau, lihat kamu, respect. Oh ini orang sukses, oh ini orang dihargai, oh ini hamba Tuhan yang ini, dihargai. Arti nama Mikmas. Tapi lawan Mikmas yang harus berhadapan di tentangan ini, sebenarnya ini hidup kita semua berbicara. Di tentangan Mikmas ada namanya Geba. Dan Geba namanya sama dengan Gibea. Ngerti ya? Tempat yang tinggi. Kalau Anda salah injak,
langsung terjun bebas. Maka kalau Anda sudah dipromosikan Tuhan, sudah dibuat Tuhan dalam mujizat satu ke mujizat lain, tetap tanya Tuhan, tetap jaga hatimu. Kalau engkau langkah salah, terjun. Tepuk tangan bagi Yesus itu, ngerti katakan amin. Jangan lupakan campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Kalau utangmu sudah lunas, jangan ngutang lagi. Lupa kebiasaan Tuhan, setan itu, tumitnya dirusak. Kenapa? Tidak ada punya iman. Jadi 6 tempat. Gibea sama lawan apa? Migron. Maka orang yang nggak melangkah kemana-mana, lihat saya ke depan. Orang nggak melangkah kemana-mana, orang. Kok ngomongnya orang? Orang nggak kemana-mana, duduk manis seperti Saul, aman tapi tidak bisa menggenapi destiny, makanya migrenlah dia, lebih baik. Ngerti katakan amin. Tidak menggenapi destiny, tumit rusak. Yang kedua, apa? Possess sama sin. Anda pengen bercahaya, pengen kelihatan orang oke, lawanmu pasti ada duri. Setuju angkat tangan. Jadi jangan kamu tengking durinya, itu baik bagi dirimu. Tepuk tangan bagi Yesus. Ngerti katakan amin. Ya, Pak, tapi durinya kok seumur hidup? Ya Tuhan. Ada amin. Yang berikutnya apa? Mikmas dan katakan mikmas. Mikmas artinya apa? Dihargai. Ngerti dihargai. Jadi hidupmu yang dulu dibuang orang, dijauhi orang, tidak dihiraukan tata omonganmu, orang langsung dengarkan, itu namanya dihargai. Tapi lawannya apa? Tebangin curam. Kamu salah langkah, jatuh. Maka kalau mengalami promosi Tuhan, hati-hati. Ya, sekarang lihat Yonatannya. Ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang tidak bersunat ini. Semua baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Mungkin. Cukup. Lihat saya ke depan. Mungkin. Dengar semua orang-orang melayani juga. Mungkin. Jadi dengar, Yonatan melangkah masih belum pasti. Kadang-kadang kita, lihat saya ke depan, tak ajari, lihat saya ke depan. Kadang-kadang kita begini, Tuhan aku butuh suaramu. Ada masanya Tuhan tidak ngomong, butuh tindakan kamu. Setuju angkat tangan. Meskipun masih mungkin. Makanya anak Tuhan, lihat saya ke depan, tidak berani bergerak kemana-mana, migronlah lebih baik. Masih Tuhan aku butuh jaminanmu, betul. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak ngomong apapun, Tuhan butuh actionmu. Tepuk tangan bagi Yesus, ngerti katakan amin. Ada amin? Lihat, mungkin Tuhan bertindak. Jadi masih mungkin. Kalau Anda mau buka bisnis, kok didorong Tuhan buka bisnis ini ya? Kok gak ada peneguhan? Jalan! Kenapa? Masih mungkin. Saya takutnya itu pada tempatnya ada yang lamar anak orang. Dalam nama Yesus gua lamar. Mungkin diterima. Anda mampir ke rumah orang belum bisa Anda tahu gambarannya datang ke Feblesan atau ke gerejamu di bel rumahnya. Ding dong. Mungkin anjing keluar atau ibunya keluar. Mungkin. Karena makanya dengar, bagi Pak belajar ke depan. Semua dengar. Buka hati ya. Kenapa banyak destiny terhambat? Karena engkau tidak mau melangkah kemana-mana. Yonatan lebih baik Anda tiru. Kalau Anda tidak dengar suara Tuhan tapi dapat kesan dalam rohmu, ya katanya maju, mungkin, masih mungkin. Makanya banyak anak Tuhan dengar baik-baik, tidak bisa menggenapi destiny. Butuh langsung Tuhan ngomong, tidak mesti. Kadang-kadang ada timing, ada memang Tuhan ngomong, tapi ada memang Tuhan butuh langkah imanmu. Saya dulu nggak punya rumah, saya ngomong kesaksian saya, dengar. Saya nggak punya rumah, numpang orang. Dan jangan happy kalau numpang orang, jangan happy. Saya numpang orang dipinjami rumah orang TSOA. Dari dulu sekolah, itu kadang-kadang itu orang itu bikin istilah yang rodok kurang ajar sebetulnya. Tempat sekolah orang aneh. TSOA. Tempat sekolah. Kenapa aneh? Karena memang susah dipahami. Kalau biasa-biasa susah ngerti. Apa itu tabur garam? Susah. Tempat sekolah orang aneh. Tapi buktinya banyak yang jatuh sih. Saya sayangkan. Lihat saya ke depan. Saya dipinjemi itu saudara. Dengar baik-baik. Saya nggak punya rumah. Yang paling repot kalau saudara mereka datang.
Saya karena minjem rumahnya harus di dalam kamar. Keluar sungkan. Kenapa? Wong numpang. Kalau numpang jangan sok, saudara. Seperti Hagar itu sok. Numpang, halo, Anda numpang ya tahu diri lah. Setuju angkat tangan. Dan sudah tahu, dengar baik-baik. Saya harus kontrak. Saya punya handphone dari dulu waktu dikasih anak rohani saya E90. Zaman dulu itu oke, dikasih. Saya bilang, kalau buat kontrak daripada saya pinjam rumah, ini tak jual. Tapi dengar baik-baik. Saya ketemu ada pendoa Petrus Agung. Kalau doa itu gini tangannya, dia nonton. Tangannya mesti gini, bukan nari loh. Badannya sih tetap, tapi tangannya gini-gini. Dia sedang terima nubuatan. Makanya kalau deket dia, tangannya gini, tinggal tunggu. Ngomong apa? Oh, ini. Lalu saya bilang, dengar, melangkah. Saya bilang begini, Tuhan tidak ngomong, pinjem, dengar baik-baik. Saya melangkah ke sana, saya bilang begini. Saya panggil Mak. Mak, ngerti ya Mak? Saya bilang, Mak. Saya mau ngomong Mak. Ngomong apa? Panggil saya Mbah. Saya masih muda, jauh dia lebih tua, saudara. Ya, ngomong apa, Mbah? Mak, saya mau dengar tak omong ini, kisah hidup saya. Mbah, kok Mbah? Mak, saya pinjam duit boleh enggak? Dan saya kasih tahu, banyak anak Tuhan ngomong, kalau memang dari Tuhan, gak usah ngomong dikasih. Ada masanya begitu, saya banyak terima mujizat juga begitu. Tapi ada masanya, kamu rendah hati ngomong. Makanya banyak Tuhan gak terima apapun. Tunggunya begitu sombong kadang-kadang. Anak Tuhan begitu kadang-kadang. Saya tahu Tuhan yang menilai hatimu. Datang rohani tapi dalamnya boto. Saya datang, saudara. Saya mau, Mak, pinjam duit, Mak. Berapa? Saya ngomong angkanya, 300. 300 rupiah, enggak, 300 juta. Dia bilang, sebentar ya Mbak ya, saya doa dulu. Tangannya gini. Saya bilang, tak tinggal. Setelah berapa lama dia ngomong, Mbah, kok Tuhan suruh ngomong pinjamannya suruh naikkan. Pinjam loh, bukan dikasih loh. Saya bilang, tambahi berapa Mbah? Bos, panggil saya bos. Bos ngomong, tambahi 50 juta. Wah, keren. Tapi pinjam, Bapak Ibu. Dipinjemi. Saya dengar, waktu saya melangkah saya tidak malu kok dia tahu ngomong, kamu tidak boleh begitu, enggak malu. Terima saudara kok dihina. Oh, masih mungkin kok. Maka anak Tuhan itu terlalu gengsi sehingga apa? Seperti Saul, duduk terus tidak mengalami mujizat. Sebentar mujizat bagi dia, cukup rendah hati sebentar. Bukan berarti kamu sini cari pinjaman semua, siapa ya? Bukan. Tapi dengar baik-baik, saya ini dengar, saya dikasih kepekaan dengan suara Tuhan. Tapi untuk melangkah itu Tuhan tidak ngomong, saya datangi dia. Kalau Anda akan bilang, pergi kamu peminta-minta, ya terima, jangan marah. Oh memang kita pinjam kok, bukan minta. Kok diusir umpamanya, pergi setan, dilempar gini. Ya di ini. Tapi dengar baik-baik, saya melangkah loh. Kalau dia ngomong, bagaimana kok Pak Yer bisa sukses? Dengar, cara Tuhan setiap orang berbeda. Yang paling sering kadang-kadang kita tunggu gini, Tuhan aku butuh 1 miliar Tuhan, aku butuh 500 juta. Kalau memang daripadamu orang itu akan ngomong sama saya sendiri, hei jangan mimpi, kadang-kadang kamu tinggi hati, terlalu sok rohani, Anda harus kadang-kadang rendah hati. Kalau engkau rendah hati, bisa jadi masih mungkin dipinjemi. Mimpimu jadi kenyataan, siapa yang mau tepuk tangan bagi Yesus itu? Ngerti katakan amin. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan, sekarang saya kasih tahu, banyak Tuhan duduk sampai sekarang tidak menerima mimpinya. Kenapa? Tadi Kairos lewat. Lihat saya kenapa. Saya ngomong sama Mak saya butuh, dan dia doa. Kok dia bilang, Mbah, Tuhan ngomong gak boleh dipinjemi, saya gak boleh pinjemi kamu. Ya sudah, gak usah ngomong, dasar pelit, ngutuki malahan. Makanya banyak anak Tuhan tidak bisa mengenapi destiny. Pelayanannya begitu terus. Kenapa? Tidak mau melangkah. Gengsinya terlalu tinggi. Topeng pelayanan terus. Hari kedua saya nggak marah, tapi ini menghimbau. Kenapa? Yonatan maju nggak ngomong bapaknya. Dan dia ngomong, mungkin. Masih mungkin loh. Tapi dia bergerak. Bukan ngomong, mungkin sambil diam, Tuhan gak akan kasih kamu mujizat. Anda bergerak dalam nama Yesus, gak tahu bagaimana, mungkin Tuhan tolong. Saya pelayanan, dengar baik-baik. Ini bukan curhat, dengar baik-baik. Saya pelayanan ditolak orang banyak loh. Dibilang pengkhotbah seperti ini hanya kasih aqua. Kok aqua lagi? Air putih.
Diomongin begitu jangan tersinggung, saudara. Terima. Oh dasar setan, nggak usah. Maka jangan tinggi hati. Pantesan Migron duduk terus begitu. Tahunan, puluhan tahun tidak terjadi ledakan panggilanmu. Nanti katakan amin. Sudah tahu? Saya pinjem. Saya nggak tahu cara kembalikannya, nggak tahu. Tapi saya melangkah. Mungkin diterima, mungkin enggak loh. Dan saya kasih tahu, Tuhan berpihak. Karena kita melangkah. Dinaikkan lagi pinjamannya, 350 juta. Lalu saya tanya, Mak terima kasih. Nek balik no duit apa Mak? Tuhan ngomong sama dia apa? Kembalikan terserah kamu. Saya ngomong 1 juta setiap bulannya. Dia ngomong, tapi roh saya tidak mau 1 juta. 1 juta, 5 juta, 10 juta. Oleh iman, kenapa? Sudah dipinjemi dan saya kembalikan lebih cepat. Kalau kamu tidak melangkah, nunggu kapan? Saya tunggu rumah roboh Pak, itu murah harganya. Jangan mimpi. Anda harus ngerti yang profetik. Profetik itu bukan maumu tapi mau Allah Bapa di sorga. Tepuk tangan bagi Yesus, itu yang mau. Maka saya ngomong kemarin, banyak orang dilepaskan bukannya kemarin, beberapa waktu yang lalu. Karena gegat pikiran, gegat otaknya gini. Pikirannya dia yang membentengi dia. Roh Allah mau tembus susah. Masih mungkin. Jonathan melangkah sampai pembawa saya, 2 orang. Mungkin Tuhan. Lalu perkataan yang paling kita harus ngerti. Semua lihat tulisannya. Sebab bagi Tuhan apa? Kurang keras. Sebab bagi Tuhan apa? Tidak sukar. Jadi kalau Anda melangkah ini, Tuhan nanti aku tahu goncangannya banyak. Ada Boses, ada Sene, ada Mikmas, ada Geba. Tapi bagimu tidak sukar. Harus punya perkataan itu. Jangan cak-cak, kuaplok lambe. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik perkataannya begini. Baik dengan banyak orang maupun apa? Sedikit orang. Jadi destinimu jadi baik tanpa uang, dengan uang pun kalau Tuhan mau buka, jadi. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Yesus ketika katakan amin. Baik orang support apa enggak, jadi. Baik orang dukung kamu, enggak dukung kamu, jadi. Asal apa? Melangkah. Kebanyakan supaya kelihatan rohani sih. Padahal melangkah tanpa ngerti pun. Mungkin, masih mungkin. Ternyata Jonathan lakukan. Saudara, saya mau tutup. Maka harus sharing. Lawan Jonathan yang dibunuh Jonathan dengan pembawa senjata berapa orang? Berapa orang? 3, bukan 20. Saya gini kerjain Anda, saudara. 20 orang. Nah, saya ke depan. 20 orang, lawan 2. Begitu Yonatan menang dengan pembawa senjata, semua lihat nanti yang rekaman. Saul dapat api kembali. Makanya dengar, anak-anak Tuhan kadang-kadang banyak duduk manis, tidak melakukan apapun. Saya tunggu suara Tuhan. Ada masa Tuhan ngomong, kamu gak usah dengar suaraku, go! Saya tahu pelayanan kita bisa berkembang seperti ini, dengar baik-baik. Saya melangkah meskipun dihina orang. Tuhan gak ngomong nanti di depan tuh kamu dihina apa enggak, saudara. Berangkat, punya iman apa enggak? Punya Tuhan, berangkat. Di sana dimaki, mau dijatuhkan, pernah mau dibunuh di sini, Citayam sini, jalan. Tapi dengan itu berkembang. Masih mungkin, tapi Tuhan butuh engkau bertindak. Ada yang ngomong, Pak, saya punya iman ke luar negeri. Ya minimal apply, betul ya? Apa? Ngurus apa? Visa, paspor, kok visa, paspor, betul ya? Saya ditunjukkan Tuhan dolar, kita berpikir jelek. Saya ngomong jujur, saya berpikir, wah, bentar, apalagi kita punya utang harus dibayar, utang duit tadi. Wah, orang kasih gua duit ini, Tuhan ajaib. Ternyata enggak, khotbah ke Singapura. Singapura enggak ada duit, saya ngurus. Ini ngurus apa visa enggak tahu, saya suruh foto dan sebagainya. Saya dibiayai orang mendadak. Dengar, melangkah dulu. Saya ngomong kenapa? Ini real story, bukan buat-buatan. No. Ada mujizat yang saya terima tanpa ngomong. Ada orang digerakkan tabur saya emas, tanpa ngomong, memang lagi butuh, saudara. Bukan butuh emas, butuh bayarnya. Dia bilang, Pak Yar kok saya mimpi suruh kasih Anda emas ya. Hidupmu kenapa? Hidupmu kenapa? Saya enggak ngomong, saya susah, tolong dunia menghimpit saya, enggak gitu. Saya bilang, ya cepet kasih. Loh,
Enggak, karena terjadi, saya waktu di airport itu ada orang telepon saya, Pak, saya mimpi lihat mukamu tadi malam. Oh, saya bilang, muka saya kenapa? Gak tahu kok, lalu Tuhan ngomong, waktu lihat mukamu ada suara besar, Pak. Berikan hambaku uang. Haleluya, saya suka mimpi begitu. Loh, kenapa? Saya melangkah baru mujizat Tuhan terjadi. Jadi jangan tunggu mujizat terjadi baru melangkah, kebalik. Makanya banyak Tuhan sombong. Kalau dari padang maka dia digerakkan pinjami saya uang. Kamu tinggi hati kadang-kadang. Ada memang begitu, ada memang butuh kamu. Go, ngomong. Kecuali kamu ngemis. Gak dikasih, tolonglah itu ngemis. Beda. Mau support. Kalau kamu enggak, ya enggak. Gak usah, ayolah, mosok kamu gak tergerak. Tuhan kan sudah ngomong, oh haleluya saudara. Itu roh ulah. Nah dengar, dia ngomong, saya mimpi lihat mukamu Pak. Tuhan ngomong, berikan hambaku uang. Saya bilang, Pak, Bapak butuh duit. Ya, kau usah pura-pura. Tuhan, enggak usah. Saya tahu orang enggak begitu saudara. Lalu dia ngomong, dia ngomong, Bapak mau butuh duit? Iya. Saya ngomong jujur, saya ngomong, ya cepetan ditransfer. Loh, apakah minta? Bukan. Saya bilang, ya cepetan, kalau digerakkan Tuhan. Dia ngomong, iya sih Pak. Dia transfer, dan bayar utang. Caranya begitu, ngomong dulu. Kalau nggak ngomong nggak punya rumah saya. Anak Tuhan makanya kadang-kadang maaf ya, terlalu gengsi atau tinggi. Makanya banyak penglihatannya kadang-kadang keliru. Sampai sekarang seperti Saul, lebih baik, migren tadi. Saya melangkah dan tidak dipermalukan Tuhan. Ada amin. Dan nama saya sering jadi jaminan anak-anak Tuhan. Jaminan. Kenapa? Anak rohani saya buka ruko. Dia nggak ada duit. Jaminan bapak ini, bapak rohani baik seperti saya nih. Baik, meskipun kasar nih, baik hati loh. Saya ngomong, butuh berapa? Sekitar zaman dulu 50 juta. Saya kan kenal banyak pengusaha yang namanya tidak boleh dikasih tahu hamba Tuhan lain. Saya bilang, kamu sanggup pinjemin 50 juta enggak? Buat mbah? Enggak. Buat kamu bukan, buat anak rohani saya. Nanti kalau bayar, saya jadi jaminan. Lalu saya ngomong waktu ditambah, saya bilang gini sama dia. Dalam tempo 5 minggu kalau salah, atau 5 bulan. Dalam tempo 5 bulan, kamu akan kembalikan uang ini. Zaman dulu. Dia ngomong, berat Pak, 5 bulan. Betul, 5 bulan pas, 50 juta kembali. Tepuk tangan bagi Yesus, 50 juta. Kita harus ngomong kadang-kadang. Kadang-kadang anak Tuhan gak ngomong seperti tadi. Jonathan melangkah gak ngomong sama Saul. Bilang gini, daripada kita duduk manis gak perang, go! Misi juga begitu. Aduh aku pingin melangkah dong. Ada amin? Ada amin? Kita kan buka namanya Healing Miracle Clinic. Jakarta belum, tapi di Jogja. Healing Miracle Clinic. Itu kita sewakan ruko, sewakan rumah, kita juga tabur. Melangkah aja, gak usah takut kekurangan, gak usah takut, go! Dan itu banyak orang pabrik diberkati oleh pelayanan Miracle Healing Clinic. Healing Miracle Clinic, maaf. Kadang-kadang Tuhan kepingin, saya pingin bercahaya, tapi gak kemana-mana. Takut jatuh lah, takut kena sene, harus berani hadapi. Nangkep? Ada amin? Ngerti ya? Makanya banyak anak Tuhan tidak melangkah kemana-mana. Tuhan ngomong, buka bisnis ini, takut bangkrut. No, lakukan dulu. Urusan bangkrut belakangan. Bahkan kadang-kadang anak Tuhan nyumpai, dalam Yesus gak akan bangkrut kamu. Betul apa enggak? Anda dengar ya, ini saya ngomong suruh Tuhan soalnya. Yang nonton juga, saya percaya ini pesan Tuhan bagi engkau. Kalau Anda tidak melangkah, saya kata umur tambah tua. Dan Anda akan begini, kapan Tuhan? Kapan? Kapan Tuhan cek swimen Tuhan? Kadang-kadang masa engkau ngomong, rukomu nganggur gak? Tak pinjem boleh. Wah kamu peminta-minta. Dihina saja, duri itu hadapi, jangan gengsi dulu. Saya ngalami, kok gak ngalami gak ngomong. Ada amin? Gak ada suara, halo? Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, saya mimpin ribuan orang, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya pernah dipinjami mobil untuk pelayanan. Dengan senang hati bensin dibayarin, kita pinjam sebulan sekali. Tapi dengar, begitu yang punya mobil ini punya acara, saya kasih tahu, pengurus Family Blessing diambil untuk bantu acaranya.
Saya ngomong jujur. Lalu bantu jadi singer, kenapa? Karena anaknya salah satu jadi WL. Dan karena sungkan dipinjemi, mobil ada di tempat kita, diakan. Saya tidak tahu apa-apa, saya ke sana, saya bilang gini, Tuhan ngomong tegur mereka. Saya bilang, kenapa tegur Tuhan? Ternyata itu yang terjadi. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya kembalikan itu mobil. Harus berani. Jadi anak Tuhan harus punya sikap gentleman, setuju? Saya kembalikan. Yang punya mobil ngomong, oh jangan dikembalikan kok. Memang kita enggak, saya bilang, saya kembalikan. Maka saya ngomong dalam nama Yesus, Anda dikhotbahin oleh orang seperti saya yang tidak tahu malu sebetulnya. Karena saya ngalami dengan Yesus. Saya pernah pinjam, dengar tanpa suara Tuhan saya pinjam duitnya, ratusan juta loh saudara. Kalau Anda akan ngomong, setan meminta-minta pergi. Jangan marah, pergi aja. Kok gengsimu ketinggian sih? Saya ngalami. Ada amin. Ada amin. Dan Tuhan tolong. Ada masa saya tidak ngomong orang berkati. Dengan ajaib. Memang cara Tuhan berbeda-beda. Dan kita mintanya kadang-kadang yang aman seperti Saul. Duduk di migren. Nanti ya, karena kebanyakan mikron jadi migren. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Ada amin? Saya tahu, kita retreat dulu pernah. Itu semua jual, saudara. Apa yang perlu dijual, jual. Bukan jual diri, bukan. Apa yang dijual, jam, handphone, lepas. Memang Tuhan gak ngomong, tapi kita punya tindakan iman, itu yang membuat kita diberkati. Nah, tindakan imanmu apa? Ngerti katakan amin? Saya kasih tahu, anak rohani saya, ya, semua yang lihat ini, waktu corona, hampir mati. Dia bilang katanya, melambat laun itu penglihatan makin mengecil. Saya tahu pengurus FB, Surabaya ini. Datang ke sana saudara, sebenarnya tidak boleh. Datang ke sana, ngapa? Bawa oksigen. Ada yang ngambil dari jarak jauh, belain satu orang. Karena memang saudara, itu saudara rohani, belain. Orang lain ngomong, tidak bisa, tidak boleh kumpul, tidak boleh engkau pegang, bahkan tidak boleh dekat. Saya kasih tahu, anak-anak Tuhan yang diurapi di bawah saya, masuk kamar. Masangin ini, apa namanya? Bukan masker, apa nih? Ya, oksigen. Betul ya Ibu ya, dokter ya, oksigen. Tanpa takut tertular. Ada yang masangin selangnya dan sebagainya. Bantu rame pagi jam 2 masalah. Pasangin. Dia hidup ini. Pulang, dengar baik-baik. Semua pulang cek apa namanya? Bukan tensi. Swab atau apa namanya. Saya kasih tahu karena dalam nama Yesus tidak ada yang tertular. Tepuk tangan bagi Yesus, tidak ada. Kalau kamu nggak melangkah, saudara tidak ngerti kekuatan dalam dirimu. Maka duduk seperti Saul, migren. Padahal waktu Saul melangkah jadi berkat pada waktu Yonatan melangkah jadi berkat bagi Saul. Dan Saul imannya jadi naik. Maka saya bilang ini pesan Tuhan bagi kita semua. Mungkin Anda, maaf ya, ada cara Anda pengen dengar suara Tuhan. Aku pengen kok Tuhan ngomong, aku melangkah. Ada masa Tuhan tidak ngomong, butuh tindakan imanmu. Meskipun masih mungkin. Ada amin? Gak ada suara, ada amin? Maka jangan terlalu sok rohani, tinggi hati, gak berbuat apa-apa kamu. Saya khotbah dari orang yang tidak tahu malu. Saya dengar suara Tuhan audible, tapi pada masa saya pinjam duit, Tuhan gak ngomong apapun, gua maju. Ada amin? Pinjam buat pelayanan, pinjam gedung kadang-kadang. Gak usah malu saudara, ditolak. Enteng. Jangan jaga gengsi. Gengsi itu gak membawa kamu naik. Rendah hati membawa kamu naik. Makanya gak tahu apa yang diajarkan sama kamu. Tapi Roh Kudus ngajarkan kita rendah hati. Amin. 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 Saya ngomong, kayak rumah TSOA itu. Tadi saya pinjam. Itu kan saya ngomong. Karena dia ngomong gini, Pak Yar, butuh rumah apa enggak? Saya bilang, rumahmu kosong apa enggak? Itu rumah banyak saya tanya loh. Rumahmu kosong? Kosong Pak Yar. Boleh saya masuk rumah? Ngomong. Jangan batin, ngerti ya? Ilmu kebatinan, anak Tuhan tata ilmu kebatinan. Dibatinin.
Aku tunggu dia ngomong, kok daripadamu maka dia ngomong. Ada memang begitu tapi ada yang enggak. Kamu harus ngomong juga rendah hati. Makanya ketinggian emosimu, ketinggian tinggi hatimu sehingga seperti Saul duduk di Mikron. Semua Bapak Ibu dengar baik-baik. Ada masa betul dan saya kasih tahu saudara. Aduh, perlombaan sedang terjadi. Saya berlomba sama kamu ini. Saya kasih tahu, dulu saya nggak punya rumah, sekarang punya rumah 3. Saya ngomong belak-belakan, keceplosan enggak apa-apa, saya ngomong sekalian. Kenapa? Karena gini, saya jengkel saudara. Kenapa? Saya ingin buktikan oleh iman dengan perbuatan jadi. Harus apa? Melangkah, tanpa Tuhan ngomong, go! Dan Tuhan buka dari satu lagi. Kok bisa kaya gitu? Karena Tuhan. Maaf ya, saya ngomong tidak bohong, kok bohong mati saudara. Makanya banyak Tuhan kebanyakan duduk gini, kapan ya? Kapan? Tuhan ngomong, melangkah dong. Nanti aku takut malu, sombong. Makanya migranlah lebih baik. Orang migran sama migran kumpul saudara, sama-sama. Kapan ya? Nah kamu kapan? Gua juga bingung kok. Gua kapan? Saudara lihat ya, saya enggak punya rumah Bapak Ibu. Lihat saya ke depan, saya kos-kosan dulu. Hidup dalam kos. Kos di rumah orang yang persalinan, orang melahirkan dulu, persalinan. Kos. Bayarnya pun haleluya, kadang-kadang kita nggak punya duit ditunda. Saudara. Susah hidup saya ini. Tapi dengar, saya melangkah punya duit, dari 1 begitu melangkah, mendadak berlipat. Hamilnya langsung 1, 2, 3. Jangan terlalu gengsi Bapak Ibu. Uang saya sampai sekarang nggak banyak, tapi oleh iman bisa jadi banyak. Siapa yang percaya tepuk tangan bagi Yesus. Ketika katakan amin. Kalau Anda bilang, Pak saya pengen buka usaha sate Pak. Tapi saya lihat ini bagaimana pesan Tuhan. Ada masanya engkau bergerak dulu, baru Tuhan akan berkati. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin, maka minta sama Tuhan karuniai iman. Orang kalau punya iman, goncangan sehebat apapun saudara, tak gentar. Saya tinggal di Hotel Neo, di daerah mana itu? Kebayoran, Neo. Saya tinggal di lantai yang paling tinggi, gak tahu saudara, lantai berapa? Kosong lagi, gempa saudara. Goyang ini. Saya baru nyampe, saya bilang, wah kalau memang waktunya mati, mati. Mau turun tangga jauh saudara, capek malah, mau naik lift gak boleh. Saudara tahu saya sujud aja. Kalau memang saya sujud tahu-tahu tambah miring begini, batir gedungnya rubuh. Tapi kok tahu-tahu saya menghilang, dipindahkan Tuhan ke tempat lain, masih mungkin semuanya, tapi harus dihadapi. Jangan takut berkata mungkin, masih mungkin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, tapi kalau Tuhan melangkah, kamu melangkah dengan Tuhan. Tuhan aku mau melangkah Tuhan, mungkin. Makanya minta tanda. Ada amin. Ada amin. Tepuk tangan bagi Yesus, ngerti katakan amin. Saya rasa, yes, cukup. Mari bangkit berdiri semua. Ada satu firman saya akan tambahkan sebentar. Coba bukakan Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-11. Semua baca sama-sama dengan keras, yang di rumah juga. 1, 2, 3 semua. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Jika ular memagut sebelum mantra, maka apa? Apa itu mantra? Sihir. Apa itu mantra? Jangan takut berpendapat saudara. Tenung. Sihir tenung, podo ae sebenarnya. Apa itu mantra? Orang-orang profetik pasti juga harus paham. Mantra itu saya minta Anda, karena kelamaan saudara, nanti pulang bingung, lanjut ke depan, yang di rumah juga. Mantra itu semua, tenang dulu. Mantra itu sesuatu perkataan yang diucapkan berulang-ulang. Itu mantra, deklarasi. Anda, lihat saya ke depan, memperkatakan berulang-ulang. Kalau enggak, kalau Anda tidak berkatakan ular memagut kamu, mati mantramu. Maka saya bilang,
Di dalam Yesus kan engkau dengar ya Bapak, Tuhan aku kok sumpek begini, ngerti sumpeknya? Kok pusing dan tidak dapat jalan keluar. Ada masa Anda tidak dengar tapi go, coba dulu. Meskipun masih mungkin, siapa yang mau angkat tangan? Mungkin Anda malam ini mau ke tempat kapal, Tuhan aku utus ke Kalimantan, utus ke Papua, Anda ke pelabuhan. Mungkin, siapa tahu ada yang ngajak gua, mungkin. Kenapa masalahnya? Karena kita takut mencoba. Betul apa tidak? Ada suara? Halo? Saya orang yang tidak takut dan saya tidak tahu malu. Malu tidak dapat bagian. Belajar rendah hati. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Ada amin? Mungkin. Saya mau ngelamar, mungkin diterima. Siapa tahu? Itu cewek lagi duduk. I love you. Oh kurang ajar, plak sudah minggir, nggak usah. Aku sumpahi kamu tidak kawin selamanya. Oh haleluya, bukan. Masih mungkin. Karena gengsi membuat engkau tidak terima mujizat. Maka Yonatan bergerak maju. Siapa yang mau? Angkat tangan dulu. Meskipun masih ada amin? Amin. Angkat kedua tanganmu semua. Sikara batang. Bahasa orang sudah punya karena bahasa orang. Sempurnakan firman-Mu dalam batin mereka Tuhan. Jika ada yang salah dan keliru dalam mereka bersikap, bongkar Tuhan. Seperti firman-Nya, bongkar. Minimal mereka bergerak dengan iman dan melakukan. Kurapata soto kurapa. Terus sembah yang di rumah juga. Sembah. Kurapata kada masih kata pada. Ya selamat. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Seperti Yonatan saudara melangkah. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Lagi. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Jangan duduk rohanimu, bergerak. Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Yang di rumah sama-sama ku renungkan firman siang dan malam. Engkau tahu, ya Tuhan, destiny. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Saudara sekali lagi buka matamu. Engkau yang kaya miskin juga lihat baik-baik. Saya tidak punya apa-apa, saya masih mungkin loh dipinjemi, saya melangkah. Mungkin dihina, mungkin dikatain itu pendeta minta-minta, saya nggak pusing. Memang saya butuh. Saya katakan peduli setan dengan apa? Gengsi. Kenapa? Saya yang nanggung soalnya. Dan terbukti Tuhan gerakkan dia pinjemi. Padahal saya nggak tahu, saya yang bergerak. Lalu dia bilang, bos suruh pinjemi mbak uang. Dan suruh tambah 50 juta. Saya nggak tahu cara kembalikannya, tapi begitu kita terima, Tuhan kasih keajaiban berkat dan bisa mengembalikan dengan cepat. Saya nggak ngajari Anda pinjam uang, no. Tapi kadang-kadang kita nggak mau melangkah kemana-mana seperti Saul. Tahunan, puluhan tahun tidak terjadi apa-apa dalam hidupmu. Kepahitan terus, belajar ngampuni, melangkah. Ditolak apa enggak, dimaki apa enggak, diketahui apa enggak, lakukan. Jangan gengsi. Hidup cuma sekali dan akan dihakimi. Nanti katakan amin. Sekali toh. Setelah itu engkau akan dihakimi. Anak Tuhan kadang-kadang minta sesuatu yang spektakuler. Ada masanya
Tuhan tidak ngomong sama kamu, tapi butuh Anda melangkah. Siapa yang mau tepuk tangan bagi Yesus? Ketika katakan amin. Saya pernah ngomong sama orang, dengar ya, belum married. Saya ngomong, kamu buat pakaian pengantin, jahit. Mungkin ada yang mau sama kamu, lakukan. Maka saya kan dalam nama Yesus. Dengan Tuhan, kadang-kadang Tuhan gak ngomong spesifik, tapi butuh tindakan imanmu. Percaya apa tidak? Ada amin? Ada amin? Ya, dengar baik-baik. Di dalam Yesus sebetulnya, kalau Anda punya iman, meskipun Anda tidak dengar, punya iman, asal holy lo ya. Tahu-tahu Anda datang ngelamar istri orang, ya nggak holy, nggak akan diterima sambar petir mana. Istri orang, tak mungkin Pak. Istri ini dulu mantan pacarku. Oh, haleluya. Yang holy, yang kudus. Asal nama Tuhan dipermuliakan. Engkau melangkah, berani dulu. Tuhan aku ingat. Ya, kayak saya bilang, di dalam Yesus itu Anda butuh iman, katakan iman. Tuhan gak butuh Anda gengsi, tampilan luarnya pakai jas dan sebagainya. No, butuh iman yang di dalam. Iman yang di dalam. Mungkin Anda dimaki-maki. Saya dulu gak takut saya kok mau dimaki. Kamu ini katanya nabi peminta-minta, itu urusan belakangan. Saya terima, mau saya pinjem. Dan Tuhan bela. Maaf, saya ngajari semua blessing dimanapun ada. Ini suka anak-anak rohani. Ojo banyak gengsi. Pelayanan jangan gengsi minta disembah. Setan itu. Tuhan Yesus yang disembah, bukan dirimu. Setuju, angkat tangan sama-sama. Tepuk tangan bagi Yesus. Ketika katakan amin. Ada amin. Saya melangkah, tidak punya rumah. Kos-kosan. Saya enggak bilang sama Tuhan, dengan kos saya happy. Yang enggak punya iman harus naik, saudara. Punya kos harus naik. Pindah kos Pak, itu pindah, bukan naik level. Harus naik level. Ada amin? Ada amin. Lalu dipinjemi rumah orang TSOA. Naik kan, dipinjemi. Tapi akhirnya enggak, Tuhan aku pengen punya rumah sendiri. Nah Tuhan enggak ngomong, pinjamlah sama dia, enggak. No. Jadi saya kata butuh tindakan meskipun mungkin. Pak saya mau ngelamar kerja boleh enggak? Meskipun mungkin. Lihat tandanya. Kalau memang Tuhan mau, berarti tanda jalanmu terbuka. Setuju enggak? Ada orang yang mau ke Amerika, saudara. Dengar ya, dia mau kuliah Amerika, dia bilang, susah Pak Yair. Saya bilang, jangan pakai cara berhala. Pakai cara firman. Kalau gitu susah, coba. Meskipun mungkin, tembus. Kemarin kita doakan di mana? Mercure. Itu anak cewek tinggi, saudara. Rakawati, tapi dia masih muda. Itu dari ribuan orang, saudara, tes ke Amerika. Dari jalur beasiswa. Sebenarnya dia kaya nggak perlu beasiswa sih ya, ibu ya. Tapi beasiswa dari ribuan orang, ibu juga pendoa. Saya bilang anakmu tembus, masa bayar tembus dan tembus sudah keterima. Maka kita doakan kemarin hari ini berangkat Amerika. Meskipun Anda coba nanti gagal, jangan takut, coba meskipun masih mungkin. Ada suara, ngerti katakan amin. Yang jamin siapa? Tuhan. Kenapa kita nggak coba apa? Gengsimu ketinggian. Ketinggian. Maka saya ngomong, saya khotbah ini karena saya mengalami dari bawah naik level. Maka saya nggak suka anak Tuhan ngemis. Gak diizinkan, mosok tanya, masa nggak digerakkan Tuhan? Haleluya saudara. Mosok nggak digerak, mosok kaplokan aja saudara. Mungkin. Tapi dengan Tuhan bela ini. Ada amin? Pengen ngalami mujizat, angkat tangan semua. Apapun itu, angkat tangan semua. Ada amin? Kadang-kadang kamu harus rendah hati. Harus rendah hati. Diinjak Pak Yer, rendah hati saja. Tuhan yang meninggikan kau pada waktunya. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya khotbah hanya dikasih air putih. Pengkhotbah keras begini cukup banyak ini. Ini aja. Jangan tersinggung, terima. Gak usah ngutuki. Kebaskan debu. Haleluya. Malah kebaskan debu. Saya kata, itu namanya sombongmu yang kena, rendah hati aja. Belum besar kok akan gaya, rendah hati aja. Ada amin? Siapa mau dipakai Tuhan? Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu. Tuhan aku berdoa, tutup mata semua, yang di rumah juga. Khotbah, sharing ini Tuhan. Sharing daripada hidup hambamu ini. Bahkan yang belum bisa diceritakan Tuhan. Tapi Tuhan aku berdoa. Apa yang hambamu alami.
dari Tuhan apa yang kau katakan dan apa yang kau ingin melihat tindakan hamba-Mu, maka terjadilah atas mereka juga. Dalam nama Yesus. Terima. Terima. Mujizat Tuhan berbeda-beda, tapi Tuhan butuh action. Action imanmu. Kalau tidak Anda seperti Saul, duduk terus tanpa perang, mundur malu, maju takut. Lakukan seperti Yonatan. Bergerak. Meskipun masih mungkin, karena dia punya statement iman. Dia bilang, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Kalau itu Anda sudah punya, saudara, enggak takut. Angkat tanganmu, terus sembah. Sembah, sembah, sembah. Dalam nama Yesus, syukur apatakan. Engkau tahu. Jemaat saja, jemaat saja. Tujuan hidupmu hanyalah hati Tuhan. Ku renungkan, ku renungkan. Jangan terlalu sombong sana, rendah hati. Mujizatmu terjadi waktu engkau melangkah. Perintah. Engkau tahu tujuan destinimu hanyalah menyenangkan. Tetap sembah, tetap sembah. Ingat, hati Tuhan yang disenangkan. Meskipun hatimu tidak disenangkan, hati Tuhan disenangkan. Itu tujuan akhir zaman. Tuhan mau datang kedua kali. Sembah, 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 sembah. Urapata syukurapata. Sama. Bongkaran Tuhan, bongkaran ini umat. Bongkaran juga yang nonton nanti sana orang bongkaran Tuhan. Pada gengsi dalam nama Yesus, bongkar Tuhan. Dalam nama Yesus, urapata kana masika. Singkirkan ketakutan. Dalam nama Yesus. Kalau hidup kami, Tuhan Yesus bercahaya dengan banyak duri. Dalam nama Yesus, kalau engkau mau jadi. Terus. Dalam nama Yesus. Urapata soto kurapata kanamanda. In Jesus name, Jesus name. Tuhan penolong, Tuhan penolong, Tuhan penolong. Sembah, sembah. Melangkah dengan percaya, sembah. Terus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan, minta Tuhan sempurnakan. Berani terima tantangan saudara, jangan takut. Meskipun masih mungkin. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Oh Tuhan, memuliakan nama-Mu. Lebih lagi Tuhan, sempurnakan setiap kami. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, Tuhan. Mari sekali lagi, biar lagu ini menjadi doa kita bersama.
segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan di dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar terus sempurnakan hidup setiap kami Tuhan. Kau yang membentuk kami Tuhan. Bahkan di segenap jalan hidup kami, Engkau yang menyempurnakan dan menuntun setiap jalan kami masuk dalam kesempurnaan Kristus yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk firman-Mu. Sekali lagi itu menjadi rema, jadi berkat bagi hidup setiap kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan sekali lagi. Berkat-berkat-Mu yang ajaib tanpa batas itu tercurah bagi setiap anak-Mu. Dan kami mau berkata tidak ada yang miskin, tidak ada yang berkekurangan, dan tidak ada berkat tercecer di antara hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berikan persembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Oke. Sebelum persembahan dilakukan, kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Regi terlebih dahulu. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa ibadah doa Elia. Untuk bulan depan, seizin Tuhan kita tanggal 21 dan tanggal 22 Agustus. Dan tempatnya seizin Tuhan masih kita bisa sewa di tempat ini. Dan yang kedua, saya mau berharap untuk orang tua untuk bisa mengajak anak-anak tanggal 30 nanti untuk ikut serta. Kita mau ke taman budaya ya, bawa anak-anak kecil, kita untuk mengenal alam, untuk kita bisa bermain, melepaskan anak-anak dari gadget ya, supaya kita bisa membaur satu dengan yang lain. Yang kedua, hari Jumat kita tetap biasa di tempat ini, seizin Tuhan kita ada doa penyembahan, itu untuk umum ya, bukan untuk pengerja, tapi saya mengundang untuk Bapak dan Ibu untuk bisa ikut beserta kami semua untuk ikut doa penyembahan dan doa. Terus hari Minggu seizin Tuhan juga jam 5 kami hari Minggu ada ibadah untuk pertemuan. Ibadahnya sederhana, tapi saya mengajak untuk Bapak Ibu yang belum ada gereja atau apapun yang mau bergabung silakan. Dan kami juga membuka untuk rumah-rumah untuk ikut family care. Membuka kayak pertemuan family care, siapapun yang rumahnya mau diisi untuk doa atau untuk apapun yang untuk family blessing, saya berharap untuk bisa kontak di nomor saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya ajak untuk sama-sama bangkit berdiri. Dan ada satu pujian yang berkata, Dia tak pernah gagal sebab Dia Allah. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya sebab Dia Allah, sebab Dia Allah. Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi. Oke, mari sama-sama
bersama saudara. Nyanyikan, dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena dia Allah, dia tak pernah kalah. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, sebab dia Allah. Puji sembah Dia. Yesusku Allah pemenang, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja. Sekali lagi, Yesus Raja, Yesus Raja. Saudara, dengar baik-baik. Saya jadi ingat cerita kemarin. Saya nyoba mandi di bathtub. Saya dipinjemi hotel, bukan dipinjemi hotel. Saya disewakan kamar yang memang ada bathtub, tapi tidak pernah gua pakai. Iya serius, nggak pernah gua pakai, karena bingung caranya. Coba diajari sampai bilang, coba Pak bathtubnya. Waduh, saya biasa mandi yang di shower, bathtub kering tetap. 1 tahun lebih, kamar model begitu. Kemarin gua coba aja, believe me, tidak gampang. Kalau Anda orang kaya atau pernah begitu, meskipun kadang-kadang tinggalnya meskipun di pinggiran tapi bathtub terus ya boleh juga. Saya kemarin bathtub diajari, itu dipenuhi terus rebahan, air hangat, nanti bisa ketiduran, nyantai. Saya percaya saya nggak bisa tidur itu. Saya nyoba, saudara. Tapi dengar baik-baik. Saya ngomong, saya nyoba dan believe me, coba begini, air masuk mana-mana. Bahkan saya sebenarnya rada risih main di bathtub. Coba aduh Tuhan, tapi ya saya pengen nyoba. Dengar kadang-kadang kalau nggak nyoba nggak ngalami. Siapa yang setuju nggak? Tepuk tangan bagi Yesus. Lagu yang tadi Luis nyanyikan, sudah tahu tadi di sini saya bilang Tuhan, nanti lagunya lupa saya. Yang ini dinyanyikan, makanya dalam tadi waktu awal, kok ada praise-nya kan? Saya bilang kok ada praise-nya nyanyi ini. Tuhan jawab, cobaan dulu. Kalau nggak nyoba kamu hanya ngelamun, angan-angan toh. Andaikan, belajar melangkah. Gagal itu wajar. Setuju? Ada amin? Coba punya mental yang kuat seperti Jonathan. Ada have anoint. Dan saya pernah nginep di hotel mulia. Ya, yang mahal. Satu hari itu harganya berapa? 25 juta nggak salah, atau lebih. Cuman 1 malam, besok pagi terbang. Orang kaya, dibayari saudara. Itu pun bathtub tidak kepake. Nah kemarin malam baru nyoba sebelum ke Jakarta. Masuk saudara, selup. Kenapa? Licin, kaki saya sakit kok nggak bisa gerak. Berusaha apa? Sok bangsawan, nggak bisa masuk. Tapi minimal saya mencoba. Ada amin? Mencoba saudara. Siapa takut setrum masuk. Dan ini yang lucu, maaf saya beberkan sih, yang lucu. Sabun kan saya taruh, kan diajarin. Nanti kalau Bapak sudah masuk, sabunnya dimasukkan. Pokoknya enak, nanti Bapak jangan ketiduran. Believe me saudara, saya mau ngambil sabun, sabunnya jatuh, gak bisa diambil, hilang. Jatuh ke belakang bathtub, gak bisa diambil. Saya bilang, aduh susah amat mandi ini. Itu sudah kepreset. Saya bilang, tapi gak apa, minimal saya mencoba. Maka saya bilang, saya ini orang gak tahu malu saudara. Tapi yang penting Tuhan sayang ya. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin? Jangan terlalu sombong dan gengsi. Mujizatmu terjadi waktu engkau melangkah. Amin. Siapa yang mau angkat tangan dulu? Mari angkat kedua tangan. Tutup mata semua. Tuhan, aku berdoa buat semua yang hadir. Jamah mereka. Jika ada roh kesombongan Tuhan, yang benih itu iblis taruh. Cabut Tuhan. Kadang-kadang Tuhan, dengan malu kadang-kadang diizinkan oleh Engkau, rohani kami terbentuk. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh iya Tuhan. Nah, dalam nama Yesus. Tuhan juga ngomong sama saya, semua tutup mata tetap. Ada yang Tuhan tunjukkan sama saya dalam penglihatan dengan baik. Ada yang kau mendoakan orang sakit tapi tidak sembuh. Jangan malu, minimal kau gerak doakan. Itu ditunjukkan jelas di depan mata saya. Minimal kau doakan, gerak. Minimal kau doakan, minimal kau doakan. Tidak terjadi apapun, tidak usah pusing.
Jangan sombong, jangan gengsi. Bergeraklah, bergeraklah. Dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai orang yang rendah hati. Jamah semua yang datang, yang nonton juga jamah. Jika ada pengertian yang membuat kepala batu ini dihancurkan, jadi Tuhan. Sehingga hati kami boleh mengalir dengan yang Roh Kudus mau. Baik dengan audible mendengar atau tanpa kadang-kadang kau tanpa ngomong, kami berikan iman untuk melangkah. Terima semua, terima. Terima. Roh perbudakan lepas. Dan latih kami berjalan seperti Jonathan akhir zaman. Terima, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Latih iman kami, latih iman kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Segala dosa-dosa keturunan, kutuk-kutuk keturunan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami hidup dalam destiny Tuhan. Latih kami berani melangkah dalam nama Yesus. Api pun dilewati, karena kami bersamamu Tuhan. Dan pada waktu Engkau datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kekal. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua. Sejak dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Yang percaya melangkah dengan iman, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Kok maju kenapa? Hah? Hari ini yang belum didoakan, yang sudah doakan stop. Yang